Menurut lu kalau misalnya lu punya kesempatan itu, apakah lu sebenarnya mungkin lu bakal ambil jadi lawyer gitu? Kalau misalnya lu bisa diterima gitu misalnya. Waktu itu? Ya kepengen pasti ya jadi lawyer terkenal. Cuman hati nuraninya kalau berantem sama orang itu gak berani. Jadi gak bisa gitu loh. Ya kepengennya lihat kesuksesannya, keren gitu, kepengennya di situnya. Tapi kan ada di dalamnya itu kan, dulu itu zaman 20 tahun lalu itu, orang itu ngomong lawyer itu selalu bawa senjata. Banyak musuhnya. Beda loh, 20 tahun lalu itu gitu loh. Isunya gitu, karena banyak musuhnya. Pasti dia bawa pistol itu. Itu langsung gue, wah gak enak banget hidupnya. Gue mikir gitu. Jadi ya udah, beruntungnya itu. Apakah menurut lu ya kayak mindset untuk jadi pengusaha yang tadi kan resilience, lalu jangan cepat give up, konsisten gitu kan. Itu tuh sesuatu yang growth mindset. Itu adalah sesuatu yang bisa kita tanamin ke anak gitu. Misal gue punya anak umur 5 sama umur 2. Apakah gue bisa tanamin sejak itu atau itu adalah sesuatu yang lu tuh lihat lu mendapatkan itu setelah lu kerja gitu? Gak bisa lu jawabannya. Kalau kan dari anak gue lihat ya. Ya bisa tapi jadi terpaksa dia ya. Mungkin ya, gak enak ya. Ya bisa ya kayak dari orang Cina mainland tuh kan, wah dari kecil, wah gila banget ya pokoknya gitu kan. Gue gak mau sih, jadi terserah. Kalau anak gue sih terserah lu mau jadi penyelamat lumba-lumba, terserah. Terserah lu maunya apa, terserah. Gue gak maksa. Tapi ya gue bilang, anak gue yang sekarang kan udah umur 12-13, gue bilang, perusahaan cewek 2. Gue bilang perusahaan papa ini karyawannya segini, cabangnya segini, caranya gini, nanti kamu yang lanjutin, aku bercanda gitu lah. Terus dia bilang mau bantu lumba-lumba. Enggak ya, dia belum kebayang aja. Tapi setidaknya gue kasih tahu ada option ini loh di hidupmu. Kan dia maunya nanti mau ngambil tentang cooking gitulah, masak gitu kan. Ya lah umur 12 bro. Ya, gue bilang kamu ada option ini loh nanti ngelanjutin papa. Soalnya nanti nggak ada yang lanjutin. Tapi nggak harus diambil. Tapi setidaknya kamu tahu ada option ini. Kalau kamu nggak suka boleh lainnya, tapi kalau kamu bingung mau ngapain ada option ini loh. Itu udah mulai ditanamin kayak gitu. Ya. Apakah menurut lu itu akan berbeda kalau misalnya anak lu itu cowok? Lebih pecut lagi? Atau ini itu lebih ya, dulu gue mikir gitu. Ternyata setelah ketemu banyak orang, gue baru tahu ternyata nggak. Mungkin yang bisa nerusin perusahaan orang tuanya itu 10% kali ya. 90%-nya mereka nggak bisa, nggak mau, nggak peduli, 90%-nya gitu. Atau terpaksa. Lagi ngomongin siapa nih? Ngomongin orang di depan lo ini. Iya. Karena kalau terpaksa kasihan banget hidupnya. Ya. Kita kayak, gimana ya, kita kayak mengambil hak dia untuk hidup gitu loh. Dia cuma, hidupnya enak cuma dari umur 0 sampai 21. Begitu 21 sampai 70, kita 70, 90 deh. 21 sampai 90, lu harus gini nih ya kerjanya. Waduh gila, kita 70 tahun kita maksa dia loh. Kasian banget. Gitu. Sedangkan gue sendiri juga gak dipaksa sama orang tua gue. Gue dulu masuk hukum aja boleh bro. Zaman dulu aneh bro masuk hukum. Muka kayak gini masuk hukum tuh aneh. Dulu. Gak apa-apa tuh mau. Ya udah lu suka ambil aja. Gitu. Tapi apakah lu kepengen ini? Kan lu kan udah nge-grooming ribuan orang. Lu udah ngelatih ribuan orang, ya kan, secara mindset buat ngebangun fighting spirit gitu kan. Kan salah satu struggle-nya buat orang yang berduit adalah gimana caranya menanamkan sebuah fighting spirit ke anaknya gitu kan. Soalnya dari kecil anaknya ini pasti udah privilege banget lah, mau ke liburan kemana pasti udah hotel yang terbaik, naiknya itu udah private jet gitu kan. Nah, lu ada ini gak sih kayak sebuah pemikiran bahwa anak gua harus punya fighting spirit, atau lu lebih tipenya yang kayak ini kehidupan dia terserah gitu? Mungkin karena anak gue cewek ya beda. Mungkin ya. Karena anak gue cewek. Kalau cowok mungkin beda sih. Kalau cewek justru gue bilang, lu naiknya first class ya. Jangan sampai dapet cowok gak first class. Kalau cowok, gue naikin ekonomi biar lu tahu kalau mau naik first class. Oh jadi beda, bapak mamanya depan, anaknya di belakang gitu. Mungkin gue mikir gitu. Kalau lu mau enak, lu harus berjuang gitu. Kalau cewek ntar disuruh susah, ntar dapet cowoknya yang susah, dia nggak apa-apa kok. Tapi oke, ini menarik nih. Apakah menurut lu ya kalau misalnya seorang cewek itu harus mendapatkan cowok yang lebih kaya? Nggak harus lebih kaya lah, tapi setidaknya jangan susah-susah amat. Kasian nanti dia, karena kan dalam hubungan itu yang jadi faktor
faktor berantem pertama itu kan ekonomi kan. Jadi setidaknya ekonomi itu harus dihilangin. Gak harus kaya, tapi jangan sampai berantem karena ekonomi dulu deh. Itu hilangin dulu deh. Apa tuh bare minimumnya? Bare minimumnya ya bukan survival mode kan pokoknya. Bukan bingung besok harus makan apa, jangan sampai gitu kan. Intinya jangan sampai itulah. Jangan sampai di survival mode. Jadi nanti pada saat dia married, pikirannya udah bukan uang dulu, tapi pikirannya gimana cara menyatukan dua culture berbeda ini. Iya.